Podcast Koalisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo, selamat datang di podcast Koalisem 8 di segmen 3M. Mau masuk mana? Waduh, opening terakhir nih, ya nggak sih? Iya bener banget nih, udah gak kerasa udah di ujung acara nih. Di ujung podcast nih. Ujung episode, iya sih bener di ujung. Ya ini di ujung podcast Podcast semuanya. ya. Lanjut. Nah di episode terakhir Koalisem 8 ini para MC kumpul bareng nih. Tapi waktu kita opening di awal itu ada yang ketinggalan 2 MC nih. Tapi kalian udah pasti denger lah ya suara-suaranya di episode sebelumnya. Boleh kenalan dulu gak sih? Formalitas lah ya, kan kalian belum kenalan di podcast ini. Aku bukan sih. Bukan ya. Anda kan pelengkap sudah kan? Aku udah lengkap banget ya, Lengkap banget sih. Ayo aku dulu ya. Halo, kenalin aku Sasha dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman dari Divisi Fasilitator. Oke, sekarang gantian aku ya. Halo, aku Nafira dari Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dari Divisi Acara. Ya. Bangga Oke deh. Terus nih episode terakhir mau ngapain sih kan Koalisem besok banget ya enggak sih? Besok banget BBL, besok banget loh. Besok banget lah ya kan. Nah, kayaknya tuh kayak mau ngasih kiat-kiat nggak sih persiapan Koalisem tuh. Besok mau ngapain gitu kan. Nggak besok mau ngapain sih. Persiapannya besok apa gitu kan. Kan besok hari H yang udah kayak ditunggu-tunggu nih podcast nemenin kalian tiap hari menuju Koalisem. Kudu nyiapin apa sih Kak Afik selaku ketua panitia gitu kan. In case yang denger tuh lupa kalau dia ketua. Jadi aku ingetin lagi ya kalau Afik ketua. Apa Kak Afik? Oke, yang penting kalian siapin aja fisik sama badan kalian ya. Terus yang penting niat juga, terus laptop, HP, wifi, kuota juga jangan lupa. Terus sama nyiapin pertanyaan nih, karena soalnya ini kesempatan yang langka gitu kan. Udah didatengin narasumber yang bagus, jangan lupa buat bertanya nih. Ada kesempatan bagus dimanfaatin sebaik-baiknya. Iya nih benar banget. Mungkin bisa gitu pas talk show atau enggak pas traveling gitu lebih nanya yang lebih spesifik lagi gitu. Yes. Tapi kemarin kan udah ada nih Q&A yang kita kumpulin yang mungkin sifatnya itu general. Jadi kita nggak masukin ke episode jurusan sebelum-sebelumnya nih. Nah, di sini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general itu. Oke. Nah, langsung aja nih kita masuk ke Q&A. Jadi kita ada first question nih. Cara biar nggak salah jurusan. Itu gimana sih teman-teman? Oke, buat biar nggak salah jurusan nih, kayaknya udah pernah dibahas di episode 0 nggak sih? Iya benar-benar. Nah kan ada tuh tips and trick di situ buat biar nggak salah jurusan. Buat kalian yang belum dengerin, bisa nih langsung didengerin di episode 0. Terus yang udah dengerin pasti udah tahu nih tips and trick biar nggak salah jurusan. Nah kalau yang udah dengerin lupa atau gimana, boleh banget nih dengerin lagi. Iya, jadi ada lah ya, ada episode 0 lah ya. Jadi jawabannya itu ada di episode 0 ya teman-teman semua. Terus ada pertanyaan nih, kegiatan di perkuliahan itu apa aja sih Kak? Atau mungkin ngapain aja gitu? Ya pastinya kan kita Kuliah gitu. Kuliah tidur. Pastinya. Tapi kan kalau di SMA itu kan jam belajarnya kan udah pasti dari pagi sampai sore kita belajar. Dulu kita ya. Ya dulu kita pernah mengalami. Malah lebih dikit ya. Ya, tapi kalau di kuliah itu jamnya tuh kayak beda-beda gitu loh. Ada yang pagi, terus ntar istirahat berapa jam, terus kuliah siang, kuliah sore gitu-gitu. Tapi mereka juga waktu sekolahnya ada yang kloter-kloteran gitu nggak sih gara-gara? Iya sekarang cororong ini. Cororong. Omikron nih. Omikron nggak sih? Omikron. Karena kan ada fusion nih Omikron. Sungguh meresahkan sekali. Oke, nah terus mereka tuh kayak udah latihan itu nggak sih? Latihan kelas kuliah sebenarnya ya, karena mereka shift-shiftan, ada yang pagi, ada shift siang gitu kan. Terus next question aja deh, cara agar punya relasi tuh gimana sih Kak? Ini tuh kayaknya buat Elmo gak sih? Karena relasi Elmo tuh luas banget, samudra banget. Mau masuk mana aja ada relasinya saya. Mau masuk angin pun saya punya. Baik. Ini masuk mungkin surga ada nggak? Masuk
masuk surga. Masuk surga. Wah. Itu saya belum punya sih. Kalau saya punya juga saya mau. Ya. Mau dicoba sekarang mau masuk surga. Ya jangan dong. Itu masih coba-coba loh. Nah ini mungkin gimana ya? Kayaknya waktunya untuk jadi bijak ya. Sudah saatnya mau. Sudah saatnya. Mungkin kalian kayak cari kegiatan sih, perbanyak kegiatan, ikut apa kepanitiaan, terus ikut organisasi, ikutin kayak gitu aja, ikutin nanti juga stres sih gitu kan. Biasanya kan gitu. Nanti juga dapat relasi gitu Ya, lah ini ya. juga dapat relasi sama stres juga. Iya sih, ya benar. Dan gitu. Dibanding lurus lah ya. Iya, tentunya banyakin juga lah itu relasinya. Oke. Relasinya, kegiatannya maksudnya, sorry. Nah, ya, sip. Mantap nih, keren banget nih Kak Elmo. Terus nih lanjut, kalau SNMPTN itu boleh linjur nggak sih? Boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Kok kamu lihat siapa? Gimana Kamu rasanya? siapa, Bro? Kamu. Boleh nggak nih? Aduh, Kak Sasya. Kayaknya boleh nggak sih? Tadi aku harus ngomong ya. Boleh, tapi itu nggak disarankan ya dari LTMPT juga nggak disarankan, apalagi dari IPS bahasa linjur ke Saintek itu nggak disarankan. Terus karena pejuang linjur SNM itu kecil banget, tapi kalian ingat nggak di episode jurusan yang baunya cuan part 1 itu kan ada Irda, dia MIPA tapi keterima SNM Manajemen UGM karena emang passion dia di sana. Terus dia juga punya backingan piagam yang bagus dan sejalan gitu sama jurusan yang dia pilih. Kalian bisa dengerin lagi deh episodenya. Jadi Nah, yang iya penting benar. itulah ya, apa ya, udah jelas dan aduh gimana sih ngomongnya, ada jadi bingung, kayak udah pasti kalau sama SNM linjur berarti emang diri kamu siap gitu loh. Iya. Karena yang sejurusan aja belum tentu keterima ya kan. Benar. Itu waktu itu kemarin kita yang ini nggak sih? Iya bener, Nah, kita iya. yang Iya, perbanyakin piagam sertifikat, tapi jangan Iya. sertifikat rumah. Jangan gitu dong. beda dong. Sertifikatnya mendukung jurusan yang mau kalian pilih. Iya benar, benar. lebih bagus sih gitu ya. Nah, ya betul banget tuh tadi, intinya gitulah ya, berbanyak kayak piagam apa. Istilahnya gimana ya? Ya disarankan ya jangan lah ya, Iya, intinya iya, gitu. iya. Nah, terus nih, ini ada pertanyaan lagi nih. Jurusan yang rekomen buat masuk ke Pertamina gitu. Aduh. Ini Pertamina bukan SPBU ya maksudnya lah ya. Bukan itu loh. Pertamina kan terkenal banyak cuannya lah ya. Iya, banyak Hasil cuannya. banyak kan ya. Kalau emang incarannya Pertamina sih bisa daftar ke Universitas Pertamina. Mungkin kalau misalnya nggak tahu gitu ya, ada universitas swasta gitu, Universitas Pertamina. Tapi karena swasta yang pasti mehong ya, Nah, iya, banyak benar. duitnya. Terus kalau misalnya jurusan yang lain yang bisa masuk Pertamina itu ya fakultas yang jelas FTTM. Apa sih kalau FTTM kan ITB ya? Maksudnya Iya. teknik pertambangan perminyakan itu, tapi bisa juga dari teknik industri, teknik kimia, teknik mesin, elektro, akuntansi juga bisa, manajemen, kayak banyak lah. Banyak Tapi banget. rekayasa hayati juga bisa, bukan masalah tanaman doang gitu kan. Karena tambang dan pengeboran minyak tuh kan jatuhnya eksplorasi ya, jadi dapat merusak lingkungan. Nah, jadi butuh lulusan yang ngerti lingkungan, makanya masuk SITHR ya. Oh iya, promosi ya. Promosi ya. Kayaknya yang tadi bukan tips tapi emang promosi aja tadi tuh Iya, iya kayaknya. benar. Sekalian dong. Oke. Oke. Kita lanjut aja ya. Ke pertanyaan selanjutnya itu ada, kalau misalkan mau masuk kedinasan itu mendingan ikut SNM atau enggak nih? Ya, kalau emang dari kedinasan itu nggak ada persyaratan nilai UTBK, menurut aku sih ya, mending ikutan nggak sih? Soalnya kan siapa tahu ada yang nyantol gitu. Iya, benar. Karena kalau SNM kita juga nggak perlu persiapan yang terlalu matang gitu ya, nggak perlu belajar banyak, pusing repot, nggak perlu. Kita cuma dari nilai rapot dan kita tinggal nunggu pengumuman aja. Iya, Jadi kita nggak perlu nyiapin apa-apa buat ke SNM-nya. Nah bener Iya. banget nih, tapi juga harus dicermatin ya kayak persyaratan yang buat daftar itu butuh nilai UTBK atau enggak. Kayak kalau tahun 2021 kan stan harus ada nilai TPS UTBK kan ya. Iya, benar. Terus juga kalau misal kalian daftar kedinasan terus keterima lewat enggak ke daftar PTN tapi keterima lewat SNM tuh diperhatiin juga jangan sampai kalian keluar tapi buat nama Smada itu di backlist gitu loh. Jadi kasihan adik kelas Iya, kalian. iya. Misal kalian keterima di SNM, terus misal boleh keluar asal udah bayar UKT misal. Nah, kalian harus turutin itu, jadi jangan sampai keluar tapi belum bayar UKT. Nanti yang kena malah adik-adik kalian gitu loh. Jadi kasihan kan.
Coba bayangin kalau kalian yang jadi posisi adik-adik kalian pasti ngerasa gila banget gitu gak sih? Jadi Iya. jangan Oh, sampai siapa jangan yang sampai kena siapa dilakuin gitu gitu. ya. Siapa tahu adik-adik kalian tuh nantinya jadi presiden karena nggak bisa kuliah karena di blacklist jadi nggak jadi kan. Nah. Kan siapa tahu. Tahu ya. Oke. Oke, kita next question aja nih. Jadi adik-adik kita tuh masih bingung kalau nentuin jurusan itu perlu lihat jejak alumni atau enggak gitu. Terus kalau kita linjur SBM atau SNM itu sistemnya gimana? Bakal bahaya atau masih dibilang aman? Nah, coba ya kalau tentang jejak alumni. Kalau jejak alumni sih kayaknya berpengaruh lah ya, lumayan gitu. Kayak gimana sih kalau misalnya ada alumni yang udah masuk di jurusan itu pasti, oh sekolah kita tuh punya riwayat loh masuk ke sana gitu kan. Alumninya juga punya nama yang baik, rajin, pasti juga bakal dilihat daripada sekolah-sekolah yang belum pernah masuk ke universitas itu. Jadi ya kita masih punya peluang lah kalau misalnya kita punya alumni yang masuk ke sana gitu. Berarti udah ada jalannya gitu ya. Iya, Udah ada yang buka benar. jalan gitu. Punya nama lah at least gitu. Nah, bentar. Nah, iya kalau dilihat dari sisi peluang emang bisa dibilang lebih aman gitu ya, nggak cemas banget gitu. Tapi ada juga dari kakak kelas kita tuh atau angkatan kita yang emang istilahnya pendaftar utama di pendaftar utama di tujuan itu dan masuk-masuk aja. Iya. Benar Ya. nih. Kalau emang yakin banget dan emang udah memiliki cita-cita yang kuat, ya kenapa enggak gitu buat berani daftar ke jurusan yang belum ada jejak alumninya kayak aku. Stay ITB guys. Baik. Yang pasti dibarengin sama doa. Iya sih, kata jalur langit. Jalur langit. Oke, jadi kesimpulannya nih jejak alumni itu emang bikin kita kayak ngerasa aman gitu ya. Iya. Tapi belum ada jejak juga itu tetap bisa ngehasilin peluang gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang linjur SBM SNM nih gimana teman-teman? Aku kan linjur tuh. Aku dari Saintek linjur ke ilmu komunikasi. Bisa sih, tapi emang ada beberapa jurusan dari beda universitas kayak nggak bisa. Jadi kita harus baca webnya sendiri gitu loh. Kita cari-cari sendiri. Boleh nggak buat linjur gitu. Tapi sedikit banget sih yang bisa linjur. Apalagi buat anak yang dari kelas IPS sama bahasa. Tapi kalau Saintek itu gampang-gampang aja bisa. Yang penting lihat peraturan lah ya. Iya, lihat peraturan dari setiap universitasnya sih kalau menurut aku ya. Bisa dilihat di itu juga di web LTMPT. Kamu mau cari univ mana? Misalnya kamu cari univ ini, jurusannya apa? Nanti di situ ada keterangan juga kayak apa menerima dari jurusan apa aja gitu. Iya, pas kita daftar sih ada. Oke, jadi kan udah ngobrolin tentang SNM terus ya. Terus kayaknya kita ngobrolin tentang UTBK nih, SBMPTN. Nah, nih kakak-kakak kan pasti udah rata-rata udah ikut UTBK kan ya. Bisa sharing gak nih apa yang harus disiapin atau dihindarin buat mempersiapkan tes UTBK nih? Bisa sharing-sharing gak nih? Ya, dari pengalaman aku sih yang perlu kita lakuin itu duit ya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ya, ini Iya. sangat menginspirasi kisahnya. Iya. Barusan kita dengerin gitu kan. Iya. Inspirasi banget ya. Sangat panjang perjalanannya. Ya, soalnya aku nggak lulus UTBK dan ditolak 14 kali universitas. Wow. Aku Itu bukan prestasi, nggak usah ditepuk tangan ya. Pemain bola aja ada 11 loh. Ini 14 loh. Waduh. Cadangan 3 Kak. Cadangannya ada. Cadangannya 3. Iya. Oke. Yang pastinya kita harus belajar ya, nyiapin mental juga karena UTBK tuh bakalan capek, apalagi waktu itu kan kita pas puasa ya. Iya, Iya. banget. Terus yang perlu dihindari itu hal-hal yang menuju ke kecurangan. Kayak waktu UTBK nih bawa HP, pakai joki atau hal-hal teknis yang paling fatal, yaitu lupa tanggal. Nggak mungkin ya lupa tanggal nih ada. Ada, tetap ada. Kalau lupa tanggal nih kayaknya nggak niat UTBK, jangan ya. Oke, pokoknya itu harus ingat sama jadwalnya dan prosedur UTBK-nya kayak gimana. Oke. Tadi menarik banget nih ceritanya nih tadi ya. Nah, 14 kali itu 14 kali pemain bola itu cuma 11 loh. Saya masih takjub nih. Nah, ini untuk terakhir makanya nih ya. cari-cari skrip ya. Iya. Nah, terakhir kita bakal sharing tentang pengalaman masuk kuliah nih pertama kali nih dari sisi ospek online dan beberapa kultur shock yang ada secara umum ya. Mungkin ini kayak Kak Azmi nih yang kayak ke Jawa Barat ke Sunda kan kayak beda banget nih sama daerah sini gitu kan. Kalau menurut aku sih ospek online tuh
emang kurang memuaskan ya, karena kita nggak bisa merasakan euforia ospek secara real gitu ya, cuma bisa dari layar kaca doang. Tapi emang kalau usaha untuk sosialisasi sih penting banget, karena relasi itu kan nomor 1 ya. Kita kalau misalkan kita nggak punya teman kan nggak bisa survive juga ya. Iya. Jadi ya pintar-pintar nyari teman sih, paling kayak dari sosial media, Twitter gitu, ngebantu aku banget sih kalau buat cari-cari teman gitu. Sepik-sepik gitu lah ya. Iya betul. Sok kenal itu bagus sebenarnya. Sok kenal tuh Ah, bagus. Tidak seutuhnya buruk. Iya, nah itu benar banget. Apalagi kalau misalkan ospek itu kan banyak tugas ya, dan itu kita kayak benar-benar butuh teman buat nanya segala macem atau mungkin buat sambat gitu kan ya. Terus kayak plusnya tuh kalau misalkan ospek kita dapat kelompok yang random gitu loh, kayak yang baik dari satu universitas itu atau kayak satu fakultas kalau enggak satu jurusan gitu. Jadi dari awal tuh kita udah dapat relasi-relasi itu sebetulnya gitu. Nah, iya jadi intinya iya kan? Iya. Nah, iya jadi intinya pinter-pinternya tuh kita buat ramah ke orang lain gitu kan, kayak tadi sok kenal. Kalau emang malu buat maju dulunya minimal muncul ke permukaan gitu lah istilahnya. Muncul ke permukaan berasa ikan nih ya. Iya. Kalau aku mau jawab yang masalah culture shock. Asli kalau di kuliah itu bener-bener kayak keluar dari goa. Yang ternyata emang manusia tuh seberagam. Kan biasanya kita cuma ngomongin budaya, ras gitu ya perbedaannya. Aslinya mah nggak cuma itu, ada banyak banget. Bener banget. Itu mah dari sisi sifatnya, gaya belajarnya, cara ngomong, cara ngatasin masalah, kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Walau kalian udah ngerasa paling jalan-jalan jauh nih di kuliah, tuh bakal ngerasa manusia seberagam itu gitu. Nah, hal itu tuh emang kayak seru banget sih gitu. Jadi walaupun kita culture shock, tapi kita bakal dilatih buat adaptasi gitu. Dan kita juga bakal dituntut buat punya pegangan gitu, semacam prinsip diri lah gitu. Aku kira pegangan itu. Pegangan apa nih? Apa nih? Apa nih? Oke. Nah, ngomongin prinsip kuliah kan ya. Ini kan kayak berkaitan gitu loh sama prinsip kita kalau ikutan kegiatan di perkuliahan gitu. Nah, kalau teman-teman yang udah ikut UKM gitu ya, atau organisasi atau himpunan gitu, apa sih pertimbangannya buat ikut mereka? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri itu ikut kegiatan itu pertama kita tahu dulu kita maunya apa gitu, minatnya di mana, kemudian masalah kita takut atau gimana gitu ya, rasa-rasa yang kayak buat kita ragu itu sebaiknya agak disingkirkan dulu gitu. Karena kalaupun kita masuk, kita pasti bakal bisa berkembang gitu bareng-bareng di sana. Iya. Kayak ini nggak sih, kayak apa? Kita udah insecure dulu nih di awal-awal, tapi pasti kita bisa kok lakuin itu gitu. Iya. Bener banget ya. Apalagi kalau kita udah minat dan suka gitu, pasti ngejalaninnya bakal seru. Juga plus potensi kita bakal terus terasah dan terus kelihatan. Iya, benar. Balik lagi ke istilah ikan muncul ke permukaan nih ya. Jadi kalau potensi kita udah kelihatan sama minimal anak organisasi atau UKM itulah, itu bakal ngebikin kita punya status sosial lebih, apalagi kalau sama anak luar, baik dalam univ atau luar univ gitu. Oke, berarti bisa Tapi bentar nih, tapi biasanya nih kalau misalnya kita munculin potensi di awal, kita jadi budak. Iya. Biasanya gitu kan. Nanti aja akhir-akhir. Jadi agak hati-hati juga sih. Iya sih, bener juga sih. Cuma kan apa salahnya gitu kan. Iya. Itu bisa jadi CV loh guys. Iya. Berarti bisa disimpulkan selain minat dan potensi yang tersalurkan, status sosial kita bisa jadi naik nih, artinya populer gitu. Famous gitu lah Hits ya. gitu lah ya. Balik lagi sekaligus buat nyari relasi ya kan kalau misalnya Iya, kita Dan bener nyari banget. CV guys. Pokoknya Iya. ya emang sih capek ikut organisasi jadi budak dan segala macam. Mungkin ya di mata orang lain kayak gitu, tapi jangan lupa itu tuh pengalaman yang bakal buat bekal dari kalian, kayak nanti di dunia kerja tuh bakal dibutuhin juga. Iya, karena kamu nggak bisa balik lagi, aduh kenapa sih aku nggak ikut, kayak aku ternyata kuliah cuma kuliah tidur gitu kan ya. Kumpul lah istilahnya. Iya. Ya, istilahnya kalian pas kuliah capek tapi nanti nggak capek nyari kerja gitu Iya, kan. iya. Mending nyesel udah mencoba daripada ini nggak nyoba sih? sama Iya. Kali. Bener. Nah, nih mantap banget nih ya penjelasan dari pertimbangan-pertimbangan masuk UKM atau organisasi kuliah tadi. Oke, karena kita udah masuk ke menit-menit terakhir nih. Kita bakal akhiri dulu podcast kita. Aduh. Sayang banget ini episode terakhir kita. Iya. SBL.
Semoga dengan semua episode segmen 3M kita bakal ngebantu banyak buat adik-adik semua ya. Amin. Amin. Nih, jangan lupa loh besok banget. Besok Tapi banget loh. tapi nih adik-adik dengerin jangan sehabis koalisem itu udah lewat dong. Kalau habis koalisem ya nggak besok. Iya. Kemarin udah lewat. Jangan lupa nih besok ikut koalisem loh ini. Harus ini wajib sih. Iya. Oke, aku mewakili teman-teman podcaster atau MC di sini mau ngucapin terima kasih buat adik-adik yang udah nyimak episode-episode kita dan udah kayak antusias buat nungguin episode-episode selanjutnya. Iya. Dan kalau misal mungkin suara kita nggak enak didengar atau penyajiannya kurang enak buat didengar sama kalian, aku mewakili semua MC di sini, mohon maaf. Dan kru yang bertugas masuk Oke, bener banget tuh. Udah, pokoknya semua panitia, semua yang terlibat di koalisem ini aku mohon maaf, mewakili semuanya. Dan kita pamit undur diri nih. Iya. Kita juga ngucapin terima kasih ke adik-adik semua nih yang udah dengerin kita dari awal sampai ke episode akhir ini gitu ya. Terus juga kita juga ngucapin terima kasih ke semua tim podcast Koalisem. kok diulangin lagi, Mas? Enggak Apa-apa. Istilahnya kita mau ucapkan terima kasih kan boleh berkali-kali. Apalagi kan ini khususnya buat Mas Izul yang selalu sabar mendengarkan suara kita yang tidak jelas ini. Ya kan? Oke, intinya Sebelum marah-marah di grup. pokoknya intinya kita ngucapin terima kasih gitu ya. Terus jadi udah ya ini. Oke, kita pamit undur diri dari tim podcast Koalisem segmen 3M. Mau masuk mana? Bye, dadah. Ya, nggak ketemu aku lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.